Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini insya Allah Ta'ala seperti biasa kita akan membahas karya-karya agung dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang dikumpulkan menjadi suatu judul buku yakni Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku yang baru yakni Karamatus Shodiqin, atau dalam bahasa Indonesia disebut karomah bagi karomahnya orang-orang yang benar, orang-orang yang sadik. Sebelum masuk membahas buku ini, saya ingin mereview buku yang kita bahas terakhir pada episode sebelumnya, yakni buku Tuhfah Baghdad. Dari namanya adalah Baghdad, yakni seorang sayyid dari Baghdad menulis surat kepada Hadrat Masih Maud dengan bahasa yang sedikit kasar. Lalu Hadrat Masih Maud dengan dengan penuh kecintaan menulis balasannya dengan doa, lalu ajakan untuk tinggal di Qadian. Dan meskipun orang itu nanti tidak bisa tinggal di Qadian karena mungkin ada suatu kesibukan, Hadrat Masih Maud pun memberikan suatu solusi untuk mengajak beristikharah. Bahkan Hadrat Masih Maud pun mengatakan bahwa jika orang tersebut ingin beristikharah, sampai bilang ke beliau untuk beliau ikut sertakan dalam doa-doa beliau. Dan juga di dalam buku Tuhfah Baghdad juga ada syair-syair untuk menjawab surat dari seorang sayyid ini. Baik, kita masuk ke buku yang baru. Sebagaimana tadi saya bilang, buku yang akan kita bahas adalah Karamatus Shodiqin. Ini adalah buku yang kedua dalam jilid ke-7 Ruhani Hazain. Baik, saya Hafizur Rahman bersama narasumber kita Bapak Atul Ghalib Yudi Hadiana. Baik, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Bapak, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, kita langsung ke pembahasan buku ini. Baik. Kalau kita tadi saya review sedikit buku Tuhfah Baghdad, adalah buku yang berisi balasan surat Hadrat Masih Maud kepada seorang sayyid, orang Arab ya Pak ya. Lalu tentunya Hadrat Masih Maud menuliskan dalam bahasa Arab. Apakah buku Karamatus Shodiqin memiliki tujuan yang sama, dalam artian beliau menuliskan buku ini untuk orang Arab juga, ataukah bagaimana? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit berbeda ya dengan buku Tuhfah Baghdad. Buku Karamatus Shodiqin ini untuk mengetahui tujuan daripada penulisan buku ini, terlebih dahulu kita harus flashback ya, kembali ke belakang untuk membahas sedikit mengenai latar belakang penulisan buku ini. Jadi ini sebenarnya diawali dengan Maulwi Muhammad Hussein Batalwi. Beliau di dalam majalahnya yaitu Isya'atus Sunnah. Beliau pada tanggal 9 Januari menulis sebuah artikel di dalam majalah tersebut. Dan di dalam artikel itu Maulwi Muhammad Hussein Batalwi menyampaikan kalimat-kalimat yang cenderung merendahkan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ada beberapa sebenarnya kalimat yang disampaikan oleh Maulwi Muhammad Hussein Batalwi di dalam artikel tersebut. Namun Hadrat Masih Maud pun menyinggung di dalam jawaban beliau itu ada setidaknya kalau disebutkan ada 4 ya. Jadi yang pertama, Maulwi Muhammad Hussein Batalwi menulis di dalam artikelnya tersebut bahwa Nauzubillah Hadrat Masih Maud alaihissalam itu beliau sama sekali luput atau sama sekali mahrum dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua, Maulwi Muhammad Hussein Batalwi menyatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam itu adalah seorang yang tidak faham, seorang yang bodoh, dan seorang yang jahil. Nah, ini pernyataan-pernyataan Maulwi Muhammad Hussein Batalwi di dalam artikelnya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, kemudian Maulwi Muhammad Hussein Batalwi ini juga menyatakan hal lain. Beliau menyebutkan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam itu sama sekali tidak mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, kemudian poin lain dari kalimat-kalimat Maulwi Muhammad Hussein Batalwi, beliau ini menyatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam itu tidak layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena menurut Maulwi Muhammad Hussein Batalwi, naudzubillah, Hadrat Masih Maud itu beliau adalah kadzab ya, atau dajjal, pendusta besar. Nah, kemudian selain poin-poin itu di dalam artikelnya Maulwi Muhammad Hussein Batalwi mengunggulkan kemampuan diri pribadinya sendiri. Nah, jadi latar belakang awalnya itu sebenarnya dimulai dari tulisan Maulwi Muhammad Hussein Batalwi di dalam Isya'atus Sunnah itu Januari 1893 ya. Artinya tuduhan yang dilancarkan oleh Maulwi Hussein Batalwi adalah merendahkan kemampuan bahasa Arab Hadrat Masih Maud dan
mungkin saya bisa tangkap tidak bisalah menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan beliau yang beliau miliki, Hazrat Masih Maud miliki, seperti itu ya Pak, kurang lebih. Nah, apakah kemudian Hazrat Masih Maud menuliskan buku Karamatus Shadiqin langsung untuk membantah tuduhan tersebut, atau dalam artian untuk membuktikan bahwa beliau bisa berbahasa Arab dengan fasih? Ya. Nah, sebenarnya buku Karamatus Shadiqin ini bisa juga dikatakan demikian ya, tetapi tidak langsung untuk menjawab pernyataan-pernyataan Maulwi Muhammad Hussein Batawi dalam artikelnya tadi. Jadi pada tanggal 30 Maret 1893 terlebih dahulu Hadrat Masih Maud merespon ya artikel dari Maulwi Muhammad Hussein Batawi itu dengan menerbitkan sebuah selebaran, dan selebaran ini kemudian menjadi bagian dari buku Ainah Kamalat Islam. Nah, di dalam selebaran-selebaran tersebut yang berupa respon atau jawaban Hadrat Masih Maud terhadap artikel Maulwi Muhammad Hussein Batawi, Hadrat Masih Maud menyampaikan sebuah cara, mengusulkan sebuah cara untuk membedakan antara yang sadik dengan yang kadzib, antara yang benar dengan yang dusta. Jadi sebenarnya itu benar tidak apa yang dikatakan oleh Maulwi Muhammad Hussein Batawi itu? Apakah hanya kedustaan belaka? Nah, bagaimana cara untuk membedakannya? Di dalam jawaban tersebut, Hadrat Masih Maud mengusulkan caranya. Yang pertama, Hadrat Masih Maud sampaikan bahwa hendaklah di dalam satu majelis ya yang dihadiri oleh banyak orang, kemudian di situ dipilih ayat atau surah dari Al-Quran, kemudian hendaklah kedua belah pihak itu menulis tafsir dari surah yang dipilih dalam majelis yang dihadiri oleh orang banyak tersebut, dan tafsirnya ini hendaklah ditulis di dalam bahasa Arab yang baligh, bahasa Arab yang fasih, yang memiliki sastra tinggi. Jadi kedua belah pihak harus menulis tafsir dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kriterianya lagi, Hadrat Masih Maud menegaskan di dalam selebaran tersebut, hendaklah tafsir yang ditulisnya itu memuat ilmu-ilmu, khazanah-khazanah, kemudian ma'rifat-ma'rifat yang baru, yang tidak ada di dalam tafsir-tafsir yang sebelumnya. Nah, kemudian selain itu Hadrat Masih Maud pun menegaskan bahwa selain itu, setelah menulis tafsir tadi, hendaklah juga kedua belah pihak menulis 100 bait kasidah ya yang berisi puji dan sanjung kepada Rasulullah SAW. Itu pun sama ditulis di dalam bahasa Arab, 100 bait kasidah tadi dengan bahasa yang fasih, baligh gitu kan, dan sastra yang tinggi. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud menyampaikan ini waktunya berapa lama? Nah, di dalam selebaran itu Hadrat Masih Maud menyampaikan waktunya itu 40 hari bagi kedua belah pihak untuk menulis tafsir dan kasidah tadi. Nah, kemudian setelah 40 hari menulis, maka kedua belah pihak hendaklah di dalam satu majelis yang dihadiri oleh publik ya, oleh masyarakat luas banyak, hendaklah kedua belah pihak membacakan, memperdengarkan tafsir dan kasidah yang sudah ditulisnya itu. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud menegaskan lagi bahwa seandainya setelah semua proses itu dilalui, kemudian terbukti bahwa tafsir dan kasidah yang ditulis oleh Maulwi Muhammad Hussein Batawi itu lebih unggul, atau kalaupun tidak lebih unggul, sama standarnya dengan standar yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Masih Maud menegaskan bahwa saat itu juga saya, kata Hadrat Masih Maud, akan mengikrarkan bahwa memang saya ini salah dan saya akan membakar buku-buku saya. Nah, kemudian beliau menyatakan bahwa seandainya Maulwi Muhammad Hussein Batawi itu kalah atau Hadrat Masih Maud lebih unggul, maka di majelis itu sendiri hendaklah Maulwi Muhammad Hussein Batawi berdiri, lalu setelah berdiri dia bertobat dari perkataan-perkataannya tersebut. Nah, seperti biasa, kayaknya Hadrat Masih Maud juga mempersilahkan Hadrat Maulwi Hussein Batawi untuk mengajak grupnya lah, apakah itu gurunya atau teman-temannya untuk membuat tafsir dan syair itu ya Pak ya, mengizinkan itu ya Pak ya. Nah ya, betul. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud setelah beliau menyatakan poin-poin tadi, beliau pun seperti tadi disampaikan menegaskan lagi, silakan kepada Maulwi Muhammad Hussein Batawi untuk meminta bantuan atau mengajak termasuk Syekhul Kul ya, yang diberi dijulukan Syekhul Kul, yaitu guru beliau Maulwi Nazir Hussein Dehlwi, dan juga ulama-ulama yang lain yang sepemikiran dengan beliau, silakan untuk membantu Maulwi Muhammad Hussein Batawi ini di dalam menulis tafsir dan kasidah bahasa Arab itu, silakan. Jadi betul Hadrat Masih Maud mempersilakan, silakan. Karena memang seperti biasa kalau Hadrat Masih Maud memberikan tantangan, Hadrat Masih Maud mempersilahkan Anda buat dengan kelompok Anda, dengan meminta pertolongan dengan siapapun ya, seperti itu ya Pak ya. Dan begitu pula dalam tantangan ini.
Ya. Dan Nah, kemudian hadits tersebut pun beliau pada bagian selanjutnya beliau menyatakan bahwa seandainya ya Maulwi Muhammad Hussein Batalwi dan ulama-ulama yang sepemikiran dengan beliau dalam waktu 2 minggu setelah tanggal 1 April. Nah, beliau menulis selebaran ini tanggal 30 Maret ya, 1893. Nah, beliau menyatakan seandainya 2 minggu setelah 1 April ini Maulwi Muhammad Hussein Batalwi tidak memberikan jawaban, maka secara otomatis itu artinya atau itu menyatakan bahwa Maulwi Muhammad Hussein Batalwi ini beliau melarikan diri atau ya tidak berani ya, tampil bertanding dengan Masih Maud. Artinya untuk menulis itu diberi waktu 40 hari, untuk memberikan tanggapan terhadap tantangan ini diberikan waktu 2 minggu. Ya. Oke. Lalu bagaimana respon dari Hussein Batalwi? Apakah menerima tantangan tersebut langsung atau seperti apa? Nah, ini menarik. Jadi sebagaimana kita juga sudah bahas dalam beberapa episode yang lalu ketika membahas buku Perdebatan di Ludhiana ya. Jadi untuk merespon tantangan Hadrat Masih Maud ini, Maulwi Muhammad Hussein Batalwi memperlihatkan semacam trik ya. Di satu sisi beliau ini ingin mengesankan kepada masyarakat pada umumnya bahwa beliau itu siap untuk menghadapi Hadrat Masih Maud, sehingga di dalam majalah Isya'atus Sunnahnya untuk menjawab tantangan Hadrat Masih Maud, beliau pun menyatakan atau menulis me hazirhu, artinya saya hadir, saya siap gitu, sampai 3 kali diulang-ulang. Jadi ini untuk menyampaikan pesan kepada halayak umum bahwa beliau ini memang siap untuk berhadapan atau bertanding dengan Masih Maud dalam menulis tafsir dan kasidah tadi. Satu poin. Namun setelah itu, setelah kalimat-kalimat yang menunjukkan kesiapan tadi, beliau justru menyatakan atau menyampaikan sebuah persyaratan. Dan dari persyaratan ini sebenarnya Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa orang-orang bijak bisa mengetahui bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh Maulwi Muhammad Hussein Batalwi ini merupakan sebuah cara sebenarnya untuk menghindar agar tidak terjadi pertandingan dengan Hadrat Masih Maud gitu ya. Syaratnya apa, Pak? Nah, jadi syaratnya itu Maulwi Muhammad Hussein Batalwi menyatakan silakan terlebih dahulu Anda tulis tafsir dan kasidah itu, jadi silakan harusnya ditulis dulu oleh Hadrat Masih Maud. Beliau yang nulis duluan ya, Hadrat Masih Maud nulis duluan, kata Maulwi Muhammad Hussein Batalwi. Kemudian kami akan uji, kata mereka. Kami akan uji apakah di dalamnya terdapat kesalahan dari segi sorofnya, dari segi nahunya, ataukah tidak. Kalau memang tidak ada kesalahan sedikit pun, maka barulah kami tidak ada cara lain kecuali kami ini harus memang menulis jawabannya atau menghadapi Hadrat Masih Maud gitu kan. Tapi jika ada kesalahan maka ngapain dibahas lagi, istilahnya tidak perlu dibahas lagi. Nah, jadi ini persyaratannya. Artinya dalam memberikan persyaratan pun memperlihatkan seolah-olah tetap mengunggulkan diri sendiri daripada Hadrat Masih Maud ya, Pak. Iya. Silakan tulis, nanti saya cek lah seperti itu ya. Iya. Seharusnya kan kalau memang orang siap, benar-benar menunjukkan kesiapan, kalau memang iya, ya tinggal Hadrat Masih Maud menulis, kemudian beliau pun menulis sesuai dengan apa yang tantangan Hadrat Masih Maud. Lalu nanti silakan publik atau orang yang ditetapkan untuk menilai itu menilai mana yang lebih unggul. Kalau memang siap harusnya begitu. Tapi ini menetapkan syarat tadi sebenarnya ini salah satu cara menurut Hadrat Masih Maud untuk menghindar dari itu. Lalu dengan syarat yang disampaikan oleh Hussein Batalwi ini, apakah respon Hadrat Masih Maud meladeninya ataukah meninggalkan begitu saja, atau ada respon lain dari Hadrat Masih Maud? Ya, sebenarnya tidak langsung beliau kemudian mengikuti apa yang dinyatakan oleh Maulwi Muhammad Hussein Batalwi. Beliau menulis dulu lalu kemudian dicek atau diuji oleh pihak Maulwi Muhammad Hussein Batalwi. Jadi tidak langsung seperti itu ya. Hadrat Masih Maud disampaikan. Artinya kalau Hadrat Masih Maud tidak meladeni lah ya, kita ambil tidak meladeni dengan syarat yang disampaikan oleh Hussein Batalwi tadi, artinya tantangan menulis tafsir yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud dalam menjawab tuduhan yang disampaikan oleh Hussein Batalwi itu tidak pernah terjadi, tidak terjadi. Iya, untuk tantangan yang pertama itu ya dengan syarat yang disampaikan waktu itu. Ya, yang 40 hari, kemudian beberapa syarat yang lain yang tadi dijelaskan itu belum terjadi ya, tidak terjadi. Tidak terjadi waktu itu. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa kemudian tujuan Hadrat Masih Maud menuliskan buku Karamatus Shadiqin yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kan Karamatus Shadiqin ditulis sekarang, sedangkan Bapak menyampaikan bahwa ini memiliki kaitannya dengan sesuatu yang terjadi pada masa sebelumnya yang bahkan
untuk hal tersebut Hazrat Masih Maud pernah memasukkannya di dalam buku Aina Kamalatil Islam. Iya. Apa relevansinya atau apa tujuan dari penulisan buku Karamatus Shodiqin ini? Nah, iya, ini saling terkait ya. Ini saling terkait. Jadi Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, tujuan beliau menulis buku Karamatus Shodiqin ini ya secara singkatnya itu beliau mempertimbangkan agar jangan sampai publik salah persepsi atau salah paham gitu ya. Jadi menganggap bahwa Maulwi Muhammad Husain Batawi itu siap, kemudian Hadrat Masih Maud tidak siap untuk diuji dan lain sebagainya. Sebenarnya poinnya itu. Kemudian Hadrat Masih Maud ya nanti di dalam bagian selanjutnya ini mungkin lebih jelas lagi ya. Nah, Hadrat Masih Maud beliau kemudian menulis buku Karamatus Shodiqin ini, dan di dalam buku Karamatus Shodiqin ini ada satu bagian di bagian awal ya, yang judulnya itu selebaran berhadiah risalah ya, berhadiah 1.000 rupiah. Nah, 1.000 rupiah. Jadi Hadrat Masih Maud menuliskan sebuah keterangan di awal yang menyampaikan bahwa Hadrat Masih Maud siap untuk memberikan hadiah 1.000 rupiah. Nah, pada bagian awalnya Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa merupakan sebuah sunnatullah yang tidak pernah berubah semenjak dahulu. Hadrat Masih Maud sampaikan bahwa ketika dunia ini diliputi oleh kegelapan, kerusakan telah merajalela, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya memilih atau mengutus salah satu hambanya untuk memperbaharui atau memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut sebagai seorang mujadid. Lalu Hadrat Masih Maud kemudian menegaskan bahwa pada zaman ini, pada abad ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusku sebagai mujadid, dan Allah pun telah menganugerahiku ilmu-ilmu ma'rifat untuk menjauhkan atau menghilangkan kegelapan-kegelapan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di kalangan umat. Nah, seperti itu. Kemudian Hadrat Masih Maud menyampaikan, namun beliau menjelaskan bahwa merupakan sebuah adat atau kebiasaan ulama-ulama, orang-orang pintar yang sebenarnya tidak sampai pada pemahaman penuh ketika ada seorang yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperbaharui agama, misalkan mujadid ataupun rasul. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh utusan Allah Ta'ala ini tidak difahami oleh beliau-beliau ini, maka biasanya beliau-beliau ini kemudian menjadikan utusan Allah Ta'ala itu sebagai musuh atau menyerang. Nah, demikian pula kata Hadrat Masih Maud, sungguh sayang pada saat ini pun para ulama yang belum memahami apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud, mereka ini memusuhi Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan walaupun sudah dijelaskan dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka tidak mau menerima penjelasan dan justru semakin menjadi-jadi di dalam takfir dan takzib atau mengkafirkan dan mendustakan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Artinya untuk menghilangkan misunderstanding ya, jangan sampai Hadrat Masih Maud yang benar utusan Allah Ta'ala dianggap salah, lalu orang-orang yang menentang Hadrat Masih Maud sebagai utusan Allah Ta'ala malah dianggap benar. Ya. Nah, jadi poinnya sebenarnya itu ya, poinnya sebenarnya itu. Cuma latar belakang sebelum sampai ke situ tadi Hadrat Masih Maud menyampaikan begitu, bahwa salah satu ulama yang sangat frontal ya di dalam mengkafirkan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu adalah Maulwi Muhammad Husain Batawi. Maulwi Muhammad Husain Batawi, sampai Maulwi Muhammad Husain Batawi menyatakan bahwa seandainya pun Hadrat Masih Maud menunjukkan tanda kebenaran, maka saya tetap tidak akan menganggap beliau ini, yaitu Hadrat Masih Maud ini, seorang muslim, dan saya akan tetap menyatakan bahwa beliau ini kafir. Nah, itu pernyataan Maulwi Muhammad Husain Batawi. Dan Maulwi Muhammad Husain Batawi pun berusaha untuk mengajak orang-orang yang lain sepemahaman dengan beliau dan berusaha untuk mengecoh orang-orang. Nah, salah satu cara bagaimana agar orang-orang terkecoh itu, nah ini kaitannya dengan tantangan Hadrat Masih Maud alaihi salatu Berulang kita wassalam balik yang tadi. lagi relevansinya ke Ya, kejadian kaitannya tadi ke sana. Jadi Hadrat Masih Maud tadi kan menantang untuk menulis tafsir dan kasidah ya, seperti itu, tantangannya sudah jelas. Nah, Maulwi Muhammad Husain Batawi di satu sisi memperlihatkan kepada publik bahwa beliau ini siap, tetapi di sisi lain pun menyatakan hal-hal lain yang sebenarnya berusaha untuk menghindar dari pertandingan dengan Hadrat Masih Maud. Nah, ini upaya menurut Masih Maud untuk ya tadi mengecoh. Nah, sebenarnya ketika Hadrat Masih Maud melihat cara-cara seperti itu, beliau menulis di sini, beliau sempat terfikir untuk dari mulai sekarang ke depannya saya tidak akan lagi berurusan dengan mereka, saya akan berpaling, membiarkan, silakan saja gitu kan. Sebenarnya Hadrat Masih Maud terpikir demikian. Namun kemudian Hadrat Masih Maud berpikir lagi dengan mempertimbangkan tadi bahwa jangan sampai publik salah paham.
Jadi tadi kan Maulwi Muhammad Hussein Batawi menetapkan syarat, kemudian menganggap bahwa memang benar Maulwi Muhammad Hussein Batawi memiliki kemampuan yang luar biasa lebih daripada Hadat Masih Maud dalam bahasa Arab dan Al-Quran, dan Masih Maud tidak bisa apa-apa. Nah, mempertimbangkan hal itu agar publik tidak salah paham, maka kemudian Hadat Masih Maud menulis buku Karomatus Sadikin ini. Nah, tujuan utamanya itu, baru sampai tercapailah tujuannya. Ya, tujuannya. Oke, baik. Sepertinya buku ini sedikit tebal ya Pak ya. Ya. Buku dalam bahasa Arab ini ditulis dalam bahasa Arab. Jadi memang kita tarik lagi, tujuan dituliskan dalam bahasa Arab adalah untuk memperlihatkan kemampuan beliau, kefasihan beliau dalam bahasa Arab ya Pak ya. Dan memang salah satunya adalah tafsir surah Al-Fatihah kalau tidak salah yang beliau kemukakan, dan syair-syair juga ada di dalam ini ya Pak ya. Namun kalau misalkan kita bahas semua itu sekarang, tidak akan cukup waktunya. Jadi kita sediakanlah satu episode khusus untuk membahas itu. Tetapi saya ingin mungkin poin-poin utamanya saja lah, supaya memicu gambaran besar. Jadi orang-orang yang menonton episode ini jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya untuk menonton bagaimana pembahasan buku ini. Bisa Bapak jelaskan poin-poinnya saja. Baik, ya. Jadi garis besar buku ini, Hadat Masih Maud sampaikan di dalam pengantar yang beliau tulis di awal juga, bahwa di dalam buku Karomatus Sadikin ini beliau menuliskan 4 judul kasidah ya, di dalam bahasa Arab. Kemudian selain itu beliau juga menuliskan tafsir surah Al-Fatihah di dalam bahasa Arab juga, dengan bahasa yang fasih, baligh gitu kan, bahasa Arab yang tinggi sastranya. Nah, kemudian Hadat Masih Maud beliau menyatakan bahwa sebagai hujah terakhir gitu kan bagi Maulwi Muhammad Hussein Batawi dan ulama-ulama yang sepemikiran dengannya, Hadat Masih Maud kembali menyampaikan sebuah tantangan bahwa walaupun kasidah-kasidah ini ditulis oleh Hadat Masih Maud dalam waktu hanya 1 minggu, itu pun dalam masa-masa setelah beliau selesai berdebat dengan Pendeta Abdullah Atam sebelumnya. Nah, beliau menulis itu, walaupun hanya ditulis dalam waktu 1 minggu, maka beliau sebagai hujah terakhir, beliau menantang Maulwi Muhammad Hussein Batawi dan ulama-ulama yang sepemikiran dengan beliau untuk menuliskan juga kasidah-kasidah dengan jumlah yang sama, dan menuliskan juga tafsir sebagaimana ditulis oleh Hadat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan beliau memberikan waktu, silakan tulis dalam waktu 1 bulan. Nah, waktunya lebih panjang. Masih Maud 1 minggu, ini 1 bulan, silakan kata Hadat Masih Maud. Nah, kemudian Masih Maud sampaikan bahwa jika beliau yaitu Maulwi Muhammad Hussein Batawi dan rekan-rekan yang mau menulis sejumlah yang Hadat Masih Maud tulis, baik kasidahnya maupun tafsirnya, kemudian ada 3 orang saksi yang adil yang menyatakan bahwa memang apa yang ditulis oleh Maulwi Muhammad Hussein Batawi dan rekan-rekannya ini lebih unggul daripada yang ditulis oleh Hadat Masih Maud, maka Hadat Masih Maud akan memberikan hadiah 1000 rupiah. Nah, seperti itu. Nah, namun Hadat Masih Maud menyatakan seandainya beliau ini tidak mau menulis, tidak mau menjawab tantangan Hadat Masih Maud dalam waktu 1 bulan tadi, seandainya tidak mau, maka kedepannya mereka tidak berhak lagi untuk menyatakan bahwa diri mereka ini sungguh menguasai sastra Arab, memiliki kemampuan ilmu-ilmu bahasa Arab, dan juga hakikat, makrifat, dan tafsir-tafsir Al-Quran. Tidak lagi berhak kata Hadat Masih Maud kalau tidak mau menjawab tantangan ini. Apakah kayaknya ini arahnya seperti mengakomodir ya Pak ya? Apakah Hadat Masih Maud juga mempersilahkan untuk mengecek karya beliau untuk dicari, silahkan cari kesalahan-kesalahannya? Nah ya, kemudian selain itu Hadat Masih Maud mempertegas lagi. Jadi ini mungkin bisa juga sebagai mengakomodir ya syarat yang pertama tadi ya, di tantangan yang pertama. Hadat Masih Maud menyatakan bahwa mereka silakan tulis kalau mereka menulis kasidah dan tafsirnya sebagaimana Hadat Masih Maud menulis. Kemudian silakan juga cari kesalahan di dalam tulisan Hadat Masih Maud itu. Jika mereka menemukan kesalahan, untuk setiap 1 kesalahan Hadat Masih Maud menjanjikan akan memberikan hadiah sebanyak 5 rupiah untuk setiap kesalahan. Ya, kayaknya memang mengakomodir ya. Tapi pertama tetap masing-masing menulis tafsir itu dan syair. Hadat Masih Maud 1 minggu, malah lawannya dikasih 1 bulan, dan bahkan mempersilahkan untuk mengecek kesalahan jikapun ada kesalahan yang dari karya beliau. Dan bahkan dalam tantangan kali ini lebih luar biasa lagi, ada hadiah di sana 5 rupiah untuk 1 kesalahan yang ditemukan, dan 1000 rupiah untuk jika tulisan mereka itu lebih unggul. Tantangannya ada hadiah, kalau sebelumnya tidak ada hadiah ya Pak ya. Jadi ini makanya disebut untuk itmam lil hujah atau untuk hujah terakhir. Oke. Singkat Bapak, apakah masih ada poin yang lain?
Nah, kemudian pada bagian terakhir dari buku ini, dari pengantar buku ini kita belum masuk ke isi yang utamanya. Pada bagian pengantar terakhir beliau menegaskan lagi. Beliau menyatakan beberapa hal. Yang pertama, beliau menyatakan, saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ini Islam, saya ini Muslim. Kemudian yang kedua, akidahku, kata Hadrat Masih Maud, adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini adalah akidahku, kata Hadrat Masih Maud. Kemudian yang ketiga, saya pun beriman bahwa Rasulullah itu adalah khataman nabiyyin sebagaimana dinyatakan di dalam ayat walakir Rasulullahu wa khataman nabiyyin. Saya pun mengimani, mempercayai itu. Kemudian poin selanjutnya Hadrat Masih menyatakan bahwa tidak ada satupun akidahku yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pada bagian akhir pengantar buku ini Hadrat Masih mempertegas poin-poin tadi. Berbunyi sumpah dan ikrar lah ya di bagian akhir itu. Baik, saya rasa untuk pembukaan buku ini saya rasa cukup. Nanti pada episode selanjutnya kita akan bahas dan menggali secara dalam apa-apa saja yang memang dibahas. Yang tadi Bapak poin-poinnya sudah sampaikan secara singkat, kita bahas secara mendetail. Untuk saat ini, jazakumullah Bapak sudah menyampaikan ilmu-ilmunya. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita untuk pembuka dari buku Karamatus Shodiqin. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya mengenai pendalaman dari materi yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku ini. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.